Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar ya tentang materi baru yaitu sistem koordinasi. Tapi sebelumnya mengapa sih materi sistem koordinasi ini penting untuk kita semuanya ya? Karena sistem koordinasi itu tidak bisa terlepas dari seluruh kegiatan kalian ya, keseharian. Kenapa kalian bisa berjalan, kenapa kalian bisa melihat sesuatu, kenapa kalian bisa merasakan sedih, senang ya, itu semua karena ada sistem koordinasi yang mengatur ya. Jadi ada 3 sistem yang mengatur. Yang pertama adalah sistem saraf, kemudian ada sistem endokrin atau hormon, dan yang ketiga adalah sistem indera. Ya, ketiga sistem itu membentuk suatu sistem regulasi ya atau sistem koordinasi. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf ya, sistem saraf pada manusia. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah berikan ya. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan segera dikumpulkan. Kita masuk ke sistem saraf ya. Apa itu sistem saraf? Ya, sistem saraf itu adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita ya. Jadi, sistem saraf ini dia berfungsi untuk menerima, kemudian menghantarkan dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan atau impuls ya. Jadi bisa disebut sebagai jaringan komunikasi di dalam tubuh kita ya. Kemudian saya tanya nih, rangsangannya berupa apa saja? Bisa dari dalam, bisa juga dari luar tubuh ya. Dari luar contohnya apa? Contohnya rangsangan dari luar seperti bau, kemudian ada rasa ya, ada cahaya, ada sentuhan, suhu dan lain-lain. Kemudian kalau dari dalam, itu contohnya adalah rasa lapar, kenyang, haus, lelah, dan lain-lain. Nah, ada beberapa istilah dalam sistem saraf yang harus kalian pahami dulu ya, karena ini nanti sering sekali keluar ya. Yang pertama itu adalah reseptor. Reseptor ini adalah bagian tubuh yang fungsinya untuk menerima rangsangan ya, yaitu adalah alat indera kita. Kemudian konduktor itu adalah penghantar rangsangan ya. Yang menghantar rangsangan itu adalah neuron atau sel-sel saraf. Kemudian ada efektor. Efektor ini adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan ya, yaitu otot dan kelenjar ya. Nah, untuk sistem saraf sendiri itu tersusun dari berjuta-juta ya, berjuta-juta berkas rabut saraf ya. Kemudian terdiri atas sel-sel yang merupakan unit pelaksana kerja sistem saraf ya. Nah, perhatikan untuk sistem saraf ya, sistem saraf itu nanti disusun oleh 2 sel. Yang pertama adalah neuron itu sendiri ya, atau sel saraf. Kemudian yang kedua ini yang sering kadang tidak dijelaskan ya. Ada sel yang namanya neuroglia ya, neuroglia. Yang nanti kita akan bahas lebih lanjut itu adalah tentang neuron. Namun kalian harus tahu ya, neuroglia ini adalah, jadi dia itu kelompok sel yang fungsinya memberikan nutrisi dan bahan untuk hidupnya si neuron ya. Jadi kalau ibaratnya neuron itu adalah yang bekerja, dia yang menanggapi rangsangan, meneruskan rangsangan, namun si neuroglia ini dia seperti cheerleader-nya ya. Jadi dia buat menyemangati si neuron buat bekerja ya. Fungsi neuroglia ini untuk memberikan nutrisi ya. Kemudian kalau kalian lihat ya, kalau kita lihat perhatikan ada, ini sudah kalian dipelajari di SMP ya, struktur sel saraf. Yang pertama ya, perhatikan ini adalah badan sel atau sel soma ya. Badan sel atau sel soma ini merupakan bagian neuron yang berwarna kelabu
ya, berwarna kelabu, kemudian mengandung inti sel yang besar ya. Kalian sudah mempelajari inti sel, fungsinya adalah pusat pengendali seluruh aktivitas sel ya. Terus kemudian di badan sel ini, di badan sel juga terdapat badan sel ya, yang fungsinya untuk menerima dan meneruskan impuls atau rangsangan nanti dari dendrit ya menuju ke akson ya. Ini adalah sel soma. Kemudian yang kedua ya, struktur sel saraf yang kedua adalah dendrit. Dendrit ini merupakan penjuluran pendek sitoplasma dari badan sel ya. Jadi ini kan penjulurannya pendek dari badan sel saraf. Fungsinya adalah dia untuk menerima impuls atau rangsangan ya dari ujung sel saraf yang lain ya, dan menghantarkannya kemana? Ke badan sel ya, meneruskannya ke badan sel. Kemudian perhatikan dari badan sel ada bagian yang menjulur ya, sitoplasmanya menjulur panjang. Itu disebut sebagai neurit atau akson ya. Fungsinya apa? Berarti meneruskan. Dia meneruskan rangsangan dari badan sel saraf ya, kemudian ke sel saraf yang lain ya. Perhatikan untuk struktur dari neurit atau akson. Neurit atau akson ini terbungkus oleh selubung mielin ya. Selubung mielin ini dia fungsinya untuk melindungi akson ya, kemudian memberikan nutrisi ya, nutrisi juga bagi akson. Terus perhatikan juga ada bagian neurit yang dia tidak diselubungi oleh selubung mielin ya. Ini ada celah ini ya, namanya adalah nodus Ranvier ya, nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan atau impuls ya. Perhatikan untuk selubung mielin, di dalam selubung mielin ini ada sel-sel yang menyusun, itu namanya adalah sel Schwann ya, sel Schwann. Mengapa sih harus ada akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ya? Hal ini karena apa? Karena selubung mielin itu fungsinya dia bersifat sebagai isolator ya. Isolator kalian tahu sendiri ya, jadi dia tidak bisa menghantarkan listrik ya. Dia sebagai isolator impuls. Jadi adanya nodus Ranvier ini dia berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls seperti itu. Terus kemudian perhatikan di bagian ujung ya, itu ada akson terminal ya. Akson terminal itu adalah akhir. Jadi akhir dari akson yang nanti dia akan berhubungan dengan sel saraf yang lain ya. Tempat perhubungannya ini antara neuron satu dengan neuron lainnya itu dihubungkan oleh sinapsis ya. Jadi pertemuan antara sel saraf satu dengan yang lain itu disebut sebagai sinapsis. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari struktur dari neuron atau sel saraf ya, kalian harus mengetahui berbagai macam bentuk dari sel saraf ya dan jenisnya. Yang pertama berdasarkan bentuknya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sel saraf multipolar ya. Multi itu banyak. Maksudnya bagaimana? Untuk mempermudah ya, multipolar neuron itu artinya dari badan sel terdapat banyak penjuluran sitoplasma ya. Ini ada dendrit banyak, terus kemudian juga ada akson. Itu multipolar ya. Jadi terdapat banyak penjuluran sitoplasma dari badan sel. Itu multipolar. Kemudian untuk bipolar itu 2 ya. Jadi dari badan sel dia akan menjulur ya, mengalami penjuluran sitoplasma ada 2. Ya, ini ada 2. Makanya namanya bipolar. Kemudian yang ketiga adalah unipolar ya, unipolar. Unipolar ini dari badan sel dia akan menjulur ya, hanya 1 juluran sitoplasma. Ya, 1 juluran sitoplasma. Seperti itu.
Kemudian berdasarkan fungsinya, sel saraf itu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama adalah neuron sensorik atau nama lainnya adalah aferen. Fungsinya adalah untuk menerima ya. Jadi dia menerima rangsangan dari reseptor ya atau alat indera kita, kemudian diteruskan menuju ke sistem saraf pusat ya, bisa otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik atau eferen. Neuron motorik atau eferen ini berfungsi menghantarkan ya, jadi selanjutnya menghantarkan impuls ya, dari mana? Dari sistem saraf pusat ya, dari sistem saraf pusat otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor ya. Efektor sendiri ini bisa berupa otot ya ataupun kelenjar. Kemudian ada neuron penghubung atau interneuron. Ini adalah sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, atau bisa kita sebut ya, dia adalah penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mekanisme penghantaran impuls ya. Jadi bagaimana suatu impuls atau rangsangan itu bisa dihantarkan atau diteruskan dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Jadi mekanismenya itu ada dua cara. Yang pertama itu melalui sel saraf dan yang kedua melalui sinapsis. Untuk penghantaran impuls melalui sel saraf ini terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Ya, kalian perhatikan untuk penghantaran impuls melalui sel saraf ini nanti ada 3 proses ya. Yang pertama itu adalah polarisasi. Ya, polarisasi ini jadi keadaan sel saraf itu sedang istirahat ya. Karena apa? Tidak ada impuls atau rangsangan ya. Jadi pada saat keadaan istirahat itu muatan di luar membran sel ini bermuatan positif dan yang di dalam ini bermuatan negatif ya. Keadaan ini disebut sebagai polarisasi. Jadi kenapa bermuatan positif? Karena banyak sekali ion-ion positif ya. Kenapa negatif? Karena banyak ion negatif ya. Terus banyak ion yang terlibat ya. Salah satunya kalian sudah belajar pada saat semester 1 ya, kelas 11 semester 1 itu ada mekanisme pompa ion Na+ dan K+ ya. Jadi sudah mengingatkan lagi di bagian luar ya. Contohnya misalkan di bagian luar ini, bagian luar itu ada ion Na+ ya, Na+. Kemudian di bagian dalam membran sel itu ada ion K+. Ya, K+. Nah, ini di dalam. Nah, contohnya Ustazah contohkan yang terlibat adalah ion Na dan K ya, Na+ dan K+. Terus kenapa K+ ya, K+ itu dia bermuatan positif tapi di sel sarafnya bermuatan negatif ya, karena ini Ustazah contohkan hanya salah satu ion saja ya. Berarti ini menunjukkan bahwa di dalam sel saraf ya, di dalam membran selnya ini ion K+-nya itu dalam jumlah yang sedikit ya, lebih sedikit dari ion negatif ya, dari ion-ion negatif yang ada ya. Perhatikan apabila suatu sel saraf itu menerima rangsangan yang kuat, nanti si ion Na+ ini ya, atau ion-ion bermuatan positif ya, itu saluran ion Na+ itu akan terbuka ya, sehingga mengakibatkan proses depolarisasi.
Artinya apa? Nanti ion Na+ itu masuk ke dalam sel, ya, ke dalam membran sel ini, sehingga muatan yang ada di membran dalam itu bermuatan positif dan yang di luar itu negatif, ya. Keadaan ini disebut sebagai depolarisasi. Terus kemudian mengapa yang sebelahnya ini masih negatif yang di dalam? Karena rangsangnya belum sampai ke sini, ya, belum sampai ke sini. Jadi nanti ini rangsangan ini, ya, impuls ini akan berjalan sepanjang akson, ya. Dia akan berjalan sepanjang akson. Kemudian setelah depolarisasi, ini yang namanya sel saraf itu harus dipulihkan kembali, ya. Disebut sebagai proses repolarisasi, ya. Selama masa pemulihan ini yang namanya impuls itu tidak bisa melewati neuron, ya. Jadi yang tadinya bermuatan positif dikembalikan lagi, ya, sehingga di dalam sel itu bermuatan negatif. Seperti itu. Terus kemudian penghantaran impuls yang kedua itu adalah melalui sinapsis, ya, melalui sinapsis. Nah, perhatikan untuk penghantaran impuls ini, ya, melalui sinapsis. Sinapsis itu apa? Sinapsis itu adalah titik temu, ya. Jadi titik temu antara akson terminal atau akson yang bagian akhir, ya, dengan salah satu neuron, ya, dengan salah satu dendrit dari neuron yang lain, ya. Jadi di sini sudah gambarkan. Ini adalah akson, ya, ini adalah akson terminal. Terus kemudian berarti ini adalah ujung dendrit dari saraf yang lain, ya. Nah, apabila tadi, ya, si impuls itu sudah berjalan sepanjang akson, ya. Misalkan di sini adalah bermuatan positif, kemudian di luarnya negatif. Si impuls ini, ya, si impuls ini dia akan dirubah menjadi suatu zat atau senyawa kimia, ya, senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter, ya, neurotransmitter. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu, ya, di bagian sinapsis ini ada beberapa bagian yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah ini, ya, membran. Ini namanya adalah membran prasinapsis, ya, prasinapsis. Kemudian ada celahnya, ini namanya adalah celah sinapsis. Kemudian ini ada membran lagi, berarti namanya adalah membran pasca sinapsis, ya. Nah, perhatikan apabila tadi impuls, ya, impuls atau rangsangan sudah menuju ke akson terminal, nanti dia akan diubah menjadi suatu senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter, ya, neurotransmitter yang mana yang ini, ya, yang di dalam nih. Nah, neurotransmitter ini nanti dibungkus oleh kantong-kantong yang namanya vesikula sinaps, ya, vesikula sinaps. Neurotransmitter ini banyak sekali ininya, ada beberapa macam neurotransmitter, salah satunya adalah asetilkolin yang paling banyak berada di seluruh tubuh kita. Nah, kemudian si neurotransmitter yang sudah terbungkus sama kantong vesikula ini, dia akan berjalan menuju membran prasinaps, ya. Kemudian di sini dia nempel di membran prasinap, kemudian melebur, ya, melebur, akhirnya mengeluarkan si neurotransmitter, ya, ke membran pasca sinaps, ya. Nanti ini neurotransmitter ini akan ditangkap oleh reseptor, ya, yang ada di membran pasca sinap. Seperti itu. Terus kemudian neurotransmitter ini, ya, nanti akan dirubah kembali menjadi ion-ion positif atau ion-ion negatif, ya, ke sel saraf selanjutnya. Kemudian berjalan lagi, ya, seperti awalnya tadi, ya. Jadi penghantaran impuls bisa melalui sel saraf dan juga melalui sinapsis, seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu tentang sistem saraf, ya. Tadi kalian sudah belajar tentang sel-sel saraf yang menyusun,
ya. Kemudian kita akan belajar tentang sistem saraf ya. Susunan sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua, ada saraf pusat, kemudian ada saraf tepi ya. Kenapa disebut sebagai saraf pusat? Karena dia berada di pusat tubuh kita ya, di tengah, di pusat. Ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang ya. Untuk sistem saraf tepi berarti dia kelanjutannya ya, kelanjutannya. Saraf tepi ada saraf somatis atau saraf yang sadar ya. Nanti ada 12 pasang saraf yang keluar dari otak, dan kemudian ada 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Kemudian ada saraf otonom atau saraf yang tidak sadar, itu nanti ada dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita masuk ke saraf pusat ya. Saraf pusat itu dibagi menjadi dua, ada otak dan sumsum tulang belakang ya. Nah, perhatikan untuk otak dulu ya. Otak manusia ya, otak manusia. Kalau kalian lihat strukturnya ya, kalian lihat strukturnya. Untuk otak manusia itu bagian luarnya ya, bagian luar otak itu berwarna abu-abu ya, berwarna kelabu, atau bagian korteksnya itu berwarna kelabu karena banyak mengandung badan sel ya. Nah, ini disebut sebagai substansi grisea. Kemarin sudah tanyakan soal ini ya. Kemudian bagian dalam otak ya, bagian dalam otaknya atau medulanya itu berwarna putih karena banyak mengandung neurit dan dendrit ya, disebut sebagai substansi alba. Nah, perhatikan untuk lapisan pelindung otak ya, lapisan pelindung otak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah durameter ya, durameter. Yang kedua adalah arachnoid, dan yang ketiga adalah piameter ya. Untuk arachnoid, antara arachnoid dan piameter ini ada cairan yang namanya cairan cerebrospinal ya. Nah, kemudian perhatikan untuk bagian-bagian dari otak ya. Bagian dari otak itu terdiri atas 6 bagian. Yang pertama itu adalah otak besar ya, otak besar atau cerebrum. Yang kedua ada otak depan atau diencephalon. Kemudian ada otak tengah ya, otak tengah itu adalah mesencephalon. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum, ada jembatan Farol atau pons Faroli, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Kita masuk ke otak besar atau cerebrum ya. Otak besar ini terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan ya. Untuk belahan kiri dia akan mengendalikan tubuh bagian kanan dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk bagian-bagiannya ya, untuk bagian-bagiannya itu ada 4. Ini sudah kalian pelajari ya. Yang pertama adalah lobus frontalis ya, lobus frontalis. Kemudian ada lobus parietal, ada lobus occipital, dan lobus temporal. Untuk lobus frontal ya, lobus frontalis ini adalah pusat pengendali gerakan otot rangka dan juga tempat terjadinya proses intelektual ya. Jadi pusat kecerdasannya itu di lobus frontal. Kemudian di lobus parietal ini pengatur perubahan kulit ya dan otot ya. Terus kemudian ada lobus temporal, ini adalah pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap ya. Kemudian ada lobus occipital, ini adalah pusat penglihatan. Nah, kita lanjut untuk otak depan ya. Otak depan atau diencephalon itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada talamus, ada hipotalamus, dan juga ada hipofisis. Untuk talamus sendiri ini nanti berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Kemudian hipotalamus ini berfungsi sebagai
pengatur suhu tubuh ya, keseimbangan tubuh atau homeostasis. Kemudian ada rasa lapar dan haus. Kemudian ada hipofisis, ini adalah pusat pengendali hormon. Lanjut, ada otak tengah atau mesencephalon. Ini berfungsi untuk mengatur gerak refleks mata ya dan mengontrol pendengaran. Nah, untuk otak kecil atau cerebellum ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh ya dan koordinasi kerja otot-otot ketika kita bergerak ya. Sehingga pada saat kita berdiri itu bisa tegak ya, kita bisa mengatur posisi tubuh kita. Lanjut, kemudian ada pons Farolli atau jembatan Farol ya. Pons Farolli ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara otak besar dan otak kecil ya, dan juga untuk menghantarkan rangsangan dari bagian otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Ya. Terus yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, ini berfungsi untuk menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang ya. Dan di sini berfungsi sebagai pengaturan ini ya, pernafasan, denyut jantung, kemudian tekanan darah ya. Terus bisa juga untuk pelebaran dan penyempitan pembuluh darah ya. Untuk geraknya alat pencernaan, kemudian termasuk bersin, bersendawa, batuk, muntah ya. Itu yang mengatur adalah sumsum lanjutan atau medula oblongata. Untuk sistem saraf pusat yang kedua yaitu adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis ya. Untuk struktur dari medula spinalis ini kebalikannya dari otak ya. Jadi bagian luar dari sumsum tulang belakang itu berwarna putih ya, karena dia mengandung dendrit dan neurit atau disebut sebagai substansi alba, dan di dalamnya itu berwarna abu-abu atau substansi grisea ya. Jadi sudah lupa ya bahwa otak itu dia dilapisi oleh selaput yang namanya meninges ya. Tadi sudah jelaskan meninges itu nanti ada 3 lapisan yaitu durameter, arachnoid dan piameter. Untuk medula spinalis atau sumsum tulang belakang juga seperti itu ya, sama. Jadi sumsum tulang belakang itu juga terbungkus oleh selaput yang disebut meninges juga ya. Terus perhatikan apabila kita sayat ya sumsum tulang belakang, ternyata anatominya seperti ini ya, morfologinya seperti ini. Jadi untuk sumsum tulang belakang itu nanti ada sayap ya, ada sayap dorsal dan juga ada sayap ventral. Ya, ada sayap dorsal dan sayap ventral. Perhatikan ini biasanya sering ditanyakan ya. Perhatikan ini ada reseptor ya, itu di alat indera. Kemudian di sayap dorsal itu ada neuron sensorik ya. Jadi kalau ada rangsangan diterima melalui reseptor, kemudian dilanjutkan ke neuron sensorik ya yang menerima rangsangan, dilanjutkan dia menuju ke sayap dorsal ya, terus kemudian menuju ke sayap ventral ya, ini adalah neuron motorik ya, baru disampaikan ke efektor ya, bisa otot bisa kelenjar. Fungsi dari sumsum tulang belakang ini dia itu sebagai menghantarkan impuls ya, jelas dari dan ke otak, dan juga mengendalikan berbagai aktivitas gerak refleks dalam tubuh kita ya. Jadi memberikan jalur terpendek ya untuk aktivitas gerak refleks. Ya, kita lanjut untuk sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi ini maksudnya adalah sistem saraf yang menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh ya. Dibagi menjadi 2 yaitu sistem saraf sadar dan tidak sadar. Sadarnya itu adalah namanya somatis dan tidak sadar itu adalah autonom
Ya, kita bahas untuk sistem saraf otonom dulu. Otonom ya, sistem saraf somatik maksudnya. Sistem saraf somatis atau sadar itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada saraf kranial atau saraf otak dan ada saraf spinal atau saraf sumsum tulang belakang. Maksudnya untuk saraf kranial atau saraf otak ini adalah serabut saraf otak ya yang keluar dari batang otak ya, dia berasal dari otak kemudian keluar ya. Ini jumlahnya ada 12 pasang ya. Ini saya tampilkan nama-nama sarafnya. Ini boleh kalian hafalkan, boleh tidak ya. Yang pertama ada saraf olfaktori, ya, dia berfungsi untuk penciuman, saraf optik untuk penglihatan, dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya di dalam soal itu ditanyakan manakah yang termasuk dari saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf sensorik dan motorik. Ya, jadi di sini saya sudah membuatkan ringkasannya ya. Ini kalian bisa belajar lagi ya, buka lagi dan dipahami lagi. Kemudian ada saraf spinal atau saraf sumsum tulang belakang. Ini adalah serabut saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Jumlahnya ada 30 pasang ya. Ada 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya ada sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf yang tidak sadar atau autonom. Ya, sistem saraf autonom ini merupakan saraf motorik ya. Jadi sistem saraf tidak sadar ini berperan penting ya bagi tubuh kita. Ya, karena apa? Karena mengatur kegiatan vital yang tidak kita sadari. Contohnya adalah denyut jantung, kemudian gerakan otot polos ya pada organ-organ dalam, kemudian pengubahan pupil, terus kemudian mengerutkan atau melebarkan pembuluh darah ya. Nah, sistem saraf tak sadar otomatis dia bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran kita ya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf simpatik ya, yang kedua adalah sistem saraf parasimpatik. Nah, perhatikan untuk fungsinya ya, sistem saraf simpatik dan parasimpatik ini dia bekerja berlawanan. Jadi contohnya sudah contohkan, misalkan saraf simpatik ya, dia berfungsi untuk mempercepat denyut jantung. Ya, sedangkan kebalikannya berarti parasimpatik dia berfungsi untuk memperlambat denyut jantung ya. Kedua fungsi saraf tak sadar ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya ketika kalian ya tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang kalian sukai ya, maka secara otomatis denyut jantung kalian itu akan berdetak ya sangat cepat. Kemudian denyut jantung yang sangat cepat ini dipicu oleh kerja saraf simpatik tadi ya. Nah, akan tapi misalkan seseorang yang kalian sukai itu sudah tidak terlihat lagi oleh kita, maka denyut jantung itu akan diperlambat sampai menjadi normal kembali oleh saraf parasimpatik ya. Ya, untuk pembahasan terakhir ya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering melakukan gerakan yang kita sadari ya, contohnya melangkahkan kaki ya menuju ke suatu tempat, mengambil makanan ya, dan berbagai macam gerakan. Adapun gerak yang biasanya kita tidak sadari ya, atau gerakan yang secara tiba-tiba ya, seperti misalkan gerakan untuk menghindari bahaya ya. Maka dari itu untuk gerak itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks ya.
Untuk gerak biasa ini adalah gerakan yang kita sadari ya. Contohnya tadi melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, menyapu ya, dan sebagainya. Ya, untuk mekanismenya ya ini perlu kalian pahami karena sering sekali keluar di soal-soal ya. Mekanisme gerak biasa yaitu apabila ada suatu rangsangan atau impuls diterima oleh reseptor atau alat indera ya, kemudian dilanjutkan ke saraf sensorik, kemudian diproses di otak ya, kemudian dilanjutkan ke saraf motorik dan dilanjutkan lagi ya ke efektor ya, bisa otot atau kelenjar. Itu gerak biasa. Kemudian yang kedua adalah gerak refleks ya. Gerak refleks ini merupakan gerakan yang tidak kita sadari ya. Bedanya apa? Bedanya dengan gerak biasa ya. Kalau impuls atau rangsangan pada gerak refleks itu tidak melalui pengolahan oleh saraf pusat ya. Jadi sel saraf yang ada di otak itu hanya berperan sebagai konektor saja atau interneuron saja ya. Jadi perhatikan untuk mekanismenya. Yang pertama sama ya, harus ada rangsangan dulu diterima oleh reseptor atau alat inderanya, kemudian dilanjutkan ke sel saraf sensorik. Nah, bedanya di sini ya, yang memproses kalau di gerak biasa itu yang memproses adalah otak. Jadi kalau di gerak refleks itu melalui saraf perantara atau konektor ya, neuron konektor. Ada dua, yaitu ada neuron konektor yang di otak dengan konektor yang di sumsum tulang belakang ya. Contohnya misalkan gerak refleks yang melalui neuron konektor otak ya, apabila ada cahaya ya, seberkas cahaya yang mengenai mata kalian ya, secara refleks yang namanya pupil mata pasti akan mengecil ya. Kalau misalkan ada cahaya yang terang, itu berarti dia gerak refleks tapi melalui konektor yang di otak. Contoh lagi kalau misalkan konektornya itu di sumsum tulang belakang, misalkan kalau kaki kalian itu terangkat pada saat lututnya dipukul atau terjatuh sesuatu ya. Kemudian setelah diproses di saraf perantara atau di neuron konektor, dilanjutkan ke motorik dan juga dilanjutkan lagi ke efektor ya. Nah, kemarin sudah tanyakan di soal juga terkait gerak refleks. Jadi gerak refleks itu ada yang bawaan, ada pula refleks yang memang dipelajari ya. Jadi refleks yang dipelajari itu suatu reaksi tubuh karena latihannya itu secara teratur dan terus-menerus, sehingga kalau misalkan ada rangsangan yang sesuai dengan apa yang dilatihnya, maka reaksinya itu akan cepat seperti refleks ya. Contohnya orang yang sering berlatih bela diri ya, apabila tiba-tiba misalkan dia mendapatkan serangan berupa pukulan, itu akan lebih cepat bergerak untuk menghindar kan ya, sehingga pukulannya tidak mengenai tubuhnya seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang tidak pernah bela diri contohnya ya, berarti dia kalau misalkan ada mendapatkan serangan berupa pukulan, pasti akan lambat untuk menghindarinya ya, sehingga pukulan tersebut bisa mengenai tubuhnya ya. Seperti itu untuk gerak refleks ya dan gerak biasa. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya tentang sistem saraf manusia sudah cukupkan ya. Pekan depan kita akan belajar lagi tentang sistem endokrin atau sistem hormon dan sistem indera ya. Harapannya kalian kalau misalkan tidak paham silakan kalian komen ya di kolom komentar kelas saja, biar nanti teman-teman tahu ya mana bagian yang belum kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Tetap semangat ya, dan semoga kita semua bisa melewati ujian atau cobaan ini ya. Dan semoga bisa kembali normal kembali dan kita bisa bertatap
muka lagi secara langsung ya. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.